Kita mau bahas apa sih? Dan di sini pun juga nggak ada barangnya. Jadi kita kali ini akan membahas sebuah casing, di mana casing ini masuk Indonesia tuh nggak begitu banyak. Setahu saya sih bocoran dari distri ya, itu hanya masuk untuk warna hitam sekitar 25 pieces dan warna putih itu juga 25 pieces. Total kalau nggak salah sih 50 pieces. Apa 50 ya, 50 pieces warna hitam dan putih. Sebenarnya banyak yang cari sih, cuman banyak juga yang nyinyir. Ya wajar sih, di harganya yang menyentuh angka 2 juta rupiah loh ya. Itu beberapa PC builder nyinyir dengan walah brand lokal nggak terkenal ini itu. Tapi jangan salah, di harganya yang terbilang tinggi ini memiliki build quality yang cukup tebal. Jadi kita akan bahas casing dari Prime sorry, bukan Hyde ya. Iya, ini mirip sekali dengan Hyde 60 ya, Hyde 60. Tapi ini bukan Hyde 60, tapi ini adalah Prime dengan tipe HY. Jadi beberapa waktu yang lalu Prime merilis casing dengan nama HY dan dia memiliki dua buah varian, yaitu varian warna hitam dan varian warna putih. Saya sempat ya menjual beberapa pieces ya. Ya kemarin dapat 6 apa 7. Sebenarnya sih saya akan mengulas Prime yang kalau nggak salah tipenya AQ, tetapi kok beberapa teman saya lebih memberi masukan, Mas itu tolong diulas dong Prime HY itu, pengen tahu sih material dan build quality-nya seperti apa. Ya kemarin sih saya sudah hands on dan curi-curi pandang untuk beberapa skin ya. Dan waktu saat ini tuh saya sebenarnya mau nampilin case-nya, tapi berhubung diborong orang, jadi ya saya hanya bisa menampilkan beberapa skin saja yang sudah saya ambil. Dan dari beberapa pengalaman hands-on saya yang sudah ya, dari melihat sisi build material, space-nya, fitur apa saja, kalau menurut saya sih ini ya patut dilirik untuk beberapa PC builder yang menginginkan casing dual chamber tetapi mirip dengan Hyde 60. Dia memang mirip Hyde 60. Tetapi yang membedakan adalah kalau Hyde 60 setahu saya itu untuk sisi seat panel tempered glass bagian samping itu dia kan modelnya terpisah, samping, depan dan sampingnya terpisah. Kalau Prime HY ini dia tidak. Jadi sisi seat panel tempered glass bagian depan dan sampingnya itu dia bisa gimana ya, bending gitu loh. Ini bukan akrilik, dia memang tempered glass. Soalnya kemarin saya ketuk pakai obeng atau apa itu ya, itu dia memang materialnya kaca, bukan akrilik yang wah pasti akrilik malah. Enggak, dia menggunakan tempered glass dan tempered glassnya pun menurut saya cukup tebal. Dia juga ada, kalau nggak salah ada itunya sih, ada apa namanya, frame-nya. Jadi untuk tempered glass yang bending ini dia memiliki frame. Merupakan terobosan yang ya menurut saya Prime itu ya brand lokal IOM, tapi nggak tahu sih IOM-nya dia dapat dari mana. Tapi menurut saya ini benar-benar bagus, IOM case-nya itu benar-benar bagus, yang original aja dia nggak bending seperti itu. Tetapi ini dia IOM pabrikan mana saya nggak tahu juga ya untuk Prime. Menurut saya sih cukup worth it dan oke. Kita akan mengulas dan bahas lebih jauh. Ya nggak bisa jauh sih, barangnya aja nggak ada, udah laku tuh. Ya kita akan bahas Prime HY dari beberapa fitur, build quality, material, finishing maupun fitur-fitur lainnya. Yang menurut saya sih rekomendasi untuk beberapa PC builder yang melirik-lirik, yang pingin Hyde tapi di harga yang lebih murah. Untuk material utama case dari Prime HY dia menggunakan steel apa ya kalau nggak salah, steel dan tempered glass. Kalau di data saya tuh steel ya, steel itu jenis besi atau ya besi steel ya yang pada umumnya digunakan pada casing. Tetapi dia tidak tipis. Dia menggunakan build quality material yang menurut saya cukup tebal. Kalau saya adu dengan lian sejenis O11 Dynamic,
Ini menurut saya sih 11-12 tebalnya, nggak tipis. Ini cukup tebal. Ya wajar sih harganya seperti itu. Tetapi ya untuk beberapa PC builder brand prime harga mahal, bro. Yang namanya brand ketika OEM casing, kalau mereka niat membuat casing dengan quality material yang bagus, pasti harganya akan tinggi. Dan bagian sebelah kanan sisi samping itu dia menggunakan engsel. Engselnya tuh saya kemarin nggak sempat melepas engselnya karena keburu-buru juga bikin konten video ini. Ya dikejar waktu, dikejar customer, dikejar ngirim barangnya ke beberapa end user, dan dikejar hari raya. Itu yang paling penting. Untuk si panel bagian depan, kalian bisa melepasnya itu dengan cara melepas 4 pieces baut. Dan 4 pieces baut ini menggunakan obeng hexagon. Jadi untuk beberapa PC builder yang tidak punya obeng hexagon, tolong beli. Kalian ini PC builder bisa merakit, bisa beli par-par PC, harus juga beli obengnya. Jangan hanya beli VGA bagus tapi nggak bisa beli obeng untuk maintenance kalian. Prime Haye memiliki case dimension sekitar 460 mm kali 290 mm dan kali 470 mm. Soal cooling, kalian bisa menggunakan IO 360 mm di bagian atas. Misal kalian ingin menggunakan IO 360 mm dual atau dual radiator 360 mm, ini sangat bisa sekali. Prime Haye memiliki fitur menggunakan IO atau radiator 360 mm di bagian atas dan di bagian bawah. Sedangkan bracket bagian bawah itu bisa kalian lepas juga. Jadi untuk fan-nya kalian bisa memasang fan 3 kali 120 mm banyak 6 pieces. 6 pieces itu atas 3 pieces dan di bawah itu 3 pieces. Selain itu misal kalian menggunakan IO 240 mm itu juga sangat bisa. Kalian bisa menggunakan IO 240 mm dengan posisi penempatan di bagian samping motherboard ya. Itu samping motherboardnya bisa menggunakan fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 2 pieces. Untuk motherboardnya kalian bisa menggunakan motherboard form factor EATX, ATX, Micro ATX, dan Mini ITX. Wah komplit banget ya. Ini yang soduh gua teli. A few moments later. Jadi untuk beberapa PC builder menggunakan motherboard seperti Maximus Apex ataupun ya Z690 atau Z790 Godlike Gaming atau sejenisnya yang motherboardnya cukup besar, ini sangat bisa sekali dan sangat mendukung yaitu tadi ya EATX. Jadi untuk beberapa PC builder menggunakan motherboard yang lebar atau yang besar ekstra ATX lebih dari ATX biasanya itu sangat muat sekali. Dan beberapa PC builder pengguna hedging tower atau hedging dual tower, kalian nggak perlu ragu lagi. Hedging tower dengan ketinggian sekitar 170 mm atau 17 cm. Cukup tinggi banget ya. Jadi untuk beberapa PC builder nggak perlu ragu lagi. Oh saya tuh anti namanya IO, anti namanya water cooling. Kalian bisa menggunakan air cooler dengan ketinggian 17 cm. Enak loh, lebar. Untuk beberapa PC builder yang sudah mungkin membeli RTX 4090 atau 4090 Ti maybe kalau keluar ya. Prime Haye memiliki space untuk GPU sekitar dengan panjang tuh maksimum ada di bawah 40 cm. Jadi untuk beberapa PC builder mungkin ya menggunakan GPU dengan panjang kereta api ini sangat bisa sekali. Selain itu Prime Haye memiliki fitur GPU vertikal. Jadi untuk beberapa PC builder kalian bisa menggunakan GPU vertikal atau ya GPU kalian diberdirikan. Untuk risernya ini dijual terpisah. Kalian bisa menggunakan riser seperti Cooler Master, Lianli, yang murah nggak saya sebut kadang banyak problemnya. Jadi untuk height 60 atau height 60 itu setahu saya include riser, tetapi kalau Prime Haye itu dia belum include riser. Wajar saja di harganya yang di bawah 2 juta rupiah. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin menambahkan satu buah fan 120 mili untuk exhaust, itu kalian bisa tempatkan di bagian belakang. Itu bisa menggunakan fan 12 cm atau fan 120 mili di bagian belakang untuk exhaust.
itu sebagai membuang angin panas yang terdapat di dalam casing. Untuk beberapa PC builder nggak perlu ragu lagi dan nggak perlu bingung untuk power supply. Untuk power supply-nya pakai SFXL ya bang, SFX enggak. Prime HY kalian bisa menggunakan power supply tipe ATX maupun kalian bisa menggunakan power supply ATX dengan panjang yang lebih dari seperti biasanya, panjang sekitar 18 cm seperti Corsair HX atau RMX 1000 watt yang panjang-panjang itu sangat bisa sekali. Ataupun kalian berencana membeli super flower LEDX Platinum yang 2000 watt dengan panjang seperti ya Toyota Hiace itu setahu saya masih bisa masuk. Tetapi ya menurut saya sih dengan panjang maksimum 18 cm yaitu sudah cukup, maksimumnya di situ aja, jangan tambah-tambah. Nanti nggak cukup loh. Untuk storage kalian bisa menggunakan 2 buah harddisk 3,5 inch sebanyak 2 pieces. Itu penempatannya ada di bracket di atas power supply. Itu kalian bisa buka ya. Bukanya ya ke belakang itu ada bautnya. Baut stamp screw, kalian bisa melepasnya dan menarik ke belakang. Jadi kesimpulannya menurut saya di harga di bawah 2 juta rupiah ya sekitar 1.822.000 untuk warna putih dan 1.800.000 untuk warna hitam. Prime HY ini menampilkan dengan kesan panoramic tempered glass dan dia juga memiliki dust filter di bagian atas, di bagian bawah maupun di bagian samping di si panel cable management. Selain menawarkan panoramic tempered glass view untuk casing dual chamber, Prime HY juga menawarkan build quality dengan bahan yang menurut saya cukup tebal. Selain itu untuk tempered glass ya cukup tebal juga, sekitar 4 mm, entah 4 mm atau 5 mm tuh. Itu menurut saya cukup tebal sekali dibandingkan beberapa brand-brand di bawahnya yang harganya 500 ribuan. Dan untuk aksesorinya kalian mendapatkan beberapa buah baut dan mendapatkan kalau nggak salah tuh cincin atau apa itu. Itu kalian bisa, sebenarnya bukan untuk handphone ya. Itu cincin itu buat kalian tempel di tempered glass bagian engsel. Jadi kalian bukanya tuh nggak perlu gini-gini. Kalian o-ringnya tuh kalian tempelkan, tuh ada double tipnya tuh kalian tempelkan. Jadi kalian juga beberapa PC builder untuk membuka seat panel tempered glassnya, yang seat panel tuh harus pakai o-ring itu. Jadi o-ringnya harus kalian tempelkan. Jadi buka gampang sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk beberapa PC builder, untuk misal ingin komen-komen maupun ya tanya jawab seputar produk Prime HY. Kalian bisa coret-coret di kolom komentar. Untuk beberapa PC builder untuk ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari Prime. Prime itu sebenarnya produknya banyak. Ada water cooling, ada power supply, ada casing. Itu kalian bisa buka di www.primegaming.id. Terima kasih sudah menonton. Saya Mardi. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.